Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila akhiratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'al ikati muqarrabin wa sultan ali syamil qadir jilani wa musannifin al kitab qadasallahu sirrahum wa nawwara darihum wa yuli darajati wa adim barakatih wa amtin alaina ghusgaramati wa nafa'na bi ulumihim summa kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum wa li ridha illah wa li syafi rasulillah min adil salihah wa jabi kulli khair wa li dafi kulli syarr bi sidril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujabahu Allahu alaihi. Yajibu wajib ala kulli mukallafin, bagi setiap orang mukallaf wajib ada ujami ima, melakukan atau mendatangi, maksudnya adalah melakukan atau menjalankan. Ada ujami ima, yaitu menjalankan semua perkara aujaba yang telah mewajibkan hu terhadap ma Allah diwajibkan alaihi terhadap setiap orang mukallaf tersebut. Wajibu dan wajib alaihi, bagi setiap orang mukallaf tersebut ayu addiyahu, sekiranya dia melakukan ma, dilakukannya alama, yaitu sesuai dengan peraturan amaro yang telah memerintahkan hu terhadap ma Allah bihi, dengan amaro yang telah memerintahkan hu kepada orang mukallaf Allah bihi, untuk menjalankan ma minal ityani, yaitu dari melakukan, mendatangi, maksudnya melakukan bi arkanihi, dengan rukun-rukunnya ma wa syurutihi, dan syarat-syaratnya ma wa yajtanibu, dan menjauhi mubatilatihi, perkara-perkara yang membatalkan ma. Pasal ini menerangkan tentang kewajiban bagi setiap orang mukallaf. Setiap orang mukallaf wajib melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah kepada orang mukallaf tersebut. Wajib melakukannya, ya. Jadi apapun perintah Allah yang hukumnya wajib, maka pada dasarnya orang mukallaf tidak bisa menghindar, tidak boleh menghindar dari kewajiban tersebut, ataupun istilahnya tidak ada alasan untuk tidak melakukan kewajiban tersebut, ya. Ala kulli mukallafin ada ujami imam. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, mungkin problem sekarang ini adalah ayu adiyahu wa yajibu alaihi ayu adiyahu ala ma amarallahu bihi minal ityani bi arkani wa syurutihi wa yajtanibu mubatilatihi. Problem sekarang mungkin adalah terlebih-lebih bagi istilahnya apa sekarang ini, para muhajir, orang-orang yang baru hijrah. Jadi mungkin problemnya adalah tidak hanya kita diwajibkan untuk melakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita, tetapi juga yang perlu diperhatikan adalah kita wajib melakukan itu sendiri sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, yang telah diwajibkan oleh Allah. Suatu contoh adalah kita wajib melakukan sesuatu, misalkan suatu ibadah wajib dilakukan, harus rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kemudian menjauhi yang membatalkan itu sendiri. Minimal 3 hal ini harus tahu. Kalau 3 hal ini tidak tahu, maka meskipun dia sudah melakukan perintah kewajiban tersebut, tetap saja dia masih terkena hukum dosa, ya. Jadi keterangan ini mungkin suatu gambaran contoh kecil sekarang ini yang masih menjadi problem kita, terlebih-lebih adalah orang yang baru hijrah, ya. Kita diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan Solat 5 waktu itu hukumnya wajib, maka kita wajib melakukan solat.
Ketika kita melakukan sholat, tidak serta-merta hanya melakukan saja, hanya melihat orang kemudian kita ngikuti saja. Tetapi kita harus tahu apa syarat-syarat sahnya sholat itu, apa rukun-rukunnya sholat, kemudian apa saja yang membatalkan sholat. Semuanya itu harus terpenuhi. Syarat-syarat sahnya sholat harus kita lakukan. Kemudian rukun-rukunnya sholat juga harus kita lakukan. Segala yang membatalkan sholat harus dijauhi. Ini minimal, ya, ini minimal harus bisa seperti itu. Kalau belum bisa seperti itu, sholatnya pun belum dianggap sah. Kalau belum sah berarti kewajiban itu belum terbebaskan, masih menjadi suatu tanggungan. Ya. Dan gambaran yang seperti ini, begitu mungkin istilahnya untuk kajian secara umum ya, kehidupan atau fenomena yang ada, masih banyak kita orang-orang yang sudah mau sholat istilahnya, yang sudah sadar akan kewajibannya untuk melakukan sholat, tetapi untuk kajian sah dan tidaknya sholat itu masih banyak yang belum tahu. Sebenarnya ya tadi adalah kewajiban kita harus melakukan kewajiban dan juga wajib melakukan kewajiban itu sesuai aturan yang baku. Minimal syarat-syaratnya dilakukan, rukun-rukunnya dilakukan, semua yang membatalkan harus dijauhi. Wajibu dan wajib alaihi bagi setiap orang mukallaf amara, yaitu memerintahkan man seseorang ro'a yang telah melihat mukallafu terhadap orang tersebut tarika syai'in, meninggalkan sesuatu minha dari ma aujaballah, jami'a ma aujaballahu, au ya'tiya ataupun orang itu sudah melakukan ma aujaballahu biha ala ghairi ma, au ya'tiya biha ataupun orang itu sudah melakukan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah tetapi ala ghairi wajhiha, tidak sesuai dengan aturan. Wajib adalah aturan-aturan yang telah ditentukan. Kemudian ini juga kewajiban yang sulit kita praktekkan dalam keadaan sekarang ini juga, Pak ya. Bisa jadi kita takut, bisa jadi memang tidak bisa, wallahu alam. Cuma adalah kewajibannya seperti ini, begitu sangat sulit dibayangkan sekarang ini. Kita sebagai orang mukallaf wajib memerintahkan kepada setiap orang mukallaf yang kita ketahui orang mukallaf tersebut tidak melakukan suatu kewajiban. Suatu contoh misalkan adalah seandainya kita tahu tetangga kita tidak sholat, maka kita ada kewajiban untuk memerintah tetangga kita untuk melakukan sholat, ya. Ini suatu contoh gambaran kewajiban yang begitu sangat sulit kita gambarkan, kita melakukannya. Padahal ya kewajiban ini, Pak ya. Ini adalah wajib. Terlebih-lebih kalau orang itu malah menjadi tanggung jawab kita. Suatu contoh misalkan adalah orang tua terhadap anaknya, seorang suami terhadap istrinya, seorang bos terhadap anak buah. Allah alam. Ini malah lebih jauh lagi. Nah. Jadi istilahnya ini gambaran kewajiban yang kita sadar itu adalah wajib, tetapi kita sulit untuk melakukannya atau kadang-kadang begitu takut untuk melakukannya. Wa yajibu amaroma tarika ada orang yang meninggalkan kewajiban tersebut. Ataupun ini yang lebih sulit lagi, orang itu sudah melakukan kewajiban tetapi kita tahu apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan aturan yang semestinya. Itu ketika kita melihat ya juga sebenarnya harus meluruskan, harus memperingatkan. Suatu contoh misalkan kita melihat ada orang sudah mau sholat melakukan kewajiban, tetapi orang itu melakukan sholatnya asal-asalan. Nah, kita itu wajib kita itu wajib memberitahu, kemudian wajib mengajarinya. Ini kan juga gambaran kewajiban yang sangat terabaikan oleh umat Islam ya, secara umum ya. Jadi memerintahkan orang yang meninggalkan kewajiban ataupun memerintahkan orang yang sudah melakukan kewajiban tapi tidak sesuai, harus diperintahkan untuk melakukan sesuai dengan aturan yang semestinya. Wajibu dan wajib alaihi bagi setiap orang mukallaf qahruhu untuk memaksa
tarika ala dalika untuk melakukan seperti itu. Tapi in qadara apabila orang itu mampu alaihi terhadap qahru. Wa illa apabila tidak mampu untuk memaksa fayajibu maka wajib alaihi terhadap orang tersebut al ingkaru yaitu ingkar biqalbi dengan hati orang tersebut. Tapi in ajaza apabila dia tidak mampu anil qahri untuk memaksa. Kaidah bakunya semestinya adalah apabila kita ada kemampuan untuk memerintahkan orang yang meninggalkan kewajiban, itu semestinya tidak hanya sebatas memerintah. Kalau kita mampu untuk memaksa harus dipaksa. Memaksa ya. Satu contoh misalkan seorang suami terhadap istri, istri meninggalkan suatu kewajiban, maka seorang suami wajib memaksa istrinya untuk melakukan kewajiban itu. Ini yang digambarkan maksudnya tadi adalah orang itu semestinya secara lahiriahnya mampu untuk memaksa. Suatu contoh lagi adalah orang tua terhadap anak. Ini lahiriahnya yang orang tua mampu untuk memaksa anak. Ketika anak itu sudah melakukan sholat kemudian tidak sesuai dengan aturan, wajib dipaksa untuk sesuai aturan. Kalau tidak melakukan kewajiban, ya wajib dipaksa untuk melakukan kewajiban. Ketika orang itu mampu memaksa kemudian tidak memaksa, ya masih terkena dosa. Jadi dia boleh hanya sebatas ingkar di dalam hati itu ketika dia tidak ada kemampuan untuk memaksa ataupun memerintahkan. Baru untuk terlepas dosanya kita harus ingkar dengan hati. Jadi sekarang ini problem kita semua itu masih banyak terkena dosa karena dosa orang lain. Ya. Kan problem sekarang ini adalah umat Islam banyak terkena imbas dosanya orang yang tidak taat kepada Allah. Ya tadi gambarannya bisa jadi kita itu mampu untuk memaksa, tetapi tidak berani memaksa. Bisa jadi semestinya mampu untuk memaksa tetapi sudah malas untuk memaksa itu sendiri. Wa illa fayajibu alaihi al-inqal biqalbi in ajaya anil qahri. Wal amru adapun perintah, adapun yang mendapatkan kewajiban untuk memerintah, wal amru dan perintah. In ajaza anil qahri wal amri wa dzalika adaful iman. Yang demikian itu adalah lemah-lemahnya iman. Jadi orang yang tidak mampu untuk memaksa orang melakukan kewajiban, tidak berani atau tidak mampu memerintahkan orang lain untuk melakukan kewajiban, itu adalah orang yang sangat lemah imannya. Adhaful iman ay aqallu ma yazamu al-insan indal ajzi. Maksudnya adalah batas minimal kewajiban orang mukallaf ketika dia tidak mampu memaksa ataupun tidak mampu memerintahkan, maka kewajiban minimalnya harus ingkar dengan hati. Ini juga kadang-kadang kita meskipun ada solusi seperti itu, kadang-kadang kita pun masih sulit atau masih tidak mau melepaskan diri dari dosa itu sendiri. Suatu contoh misalkan adalah ada suatu kemaksiatan di lingkungan kita. Kita sudah tahu itu maksiat, kita tidak mampu untuk merubahnya, melarangnya. Kita tidak mau ataupun tidak mau menasehatinya, tidak mampu menasehatinya. Tapi kadang-kadang kita ikut nimbrung dengan mereka, alasannya tidak enak. Ini ya parah juga semestinya Pak ya. Suatu contoh misalkan, Jadi suatu contoh gambaran, ada suatu kemaksiatan di lingkungan kita. Kita tidak mampu untuk menghalangi ataupun membubarkan kemaksiatan itu. Kemudian kita pun tidak mampu untuk melarangnya. Kemudian tidak mampu untuk merubah, tidak mampu untuk melarang. Kadang-kadang merasa tidak enak dengan yang pelakunya itu, ikut-ikut saja nimbrung di sini. Ini juga sebenarnya ada kita ikut terkena dosanya, karena tadi adalah minimal ketika kita tidak mampu untuk merubah, tidak mampu untuk memerintah ataupun melarangnya, itu adalah kita wajib ingkar di dalam hati. Tetapi bayangan orang ingkar di dalam hati kemudian dia di situ, itu ya sangat sulit. Ma yazamu insan indal ajib wa yajibu dan wajib tarku jami al muharramati,
tarku jami'il muharramati, wajib dan wajib bagi setiap orang mukallaf, yaitu tarka jami'il muharramati, meninggalkan semua yang diharamkan, semua yang diharamkan oleh agama. Ini juga sebenarnya kaidah yang baku semestinya, Pak ya. Kaidah yang baku orang Islam, orang mukallaf itu semestinya kalau aturannya itu sangat simpel. Yang penting melakukan kewajiban, kemudian meninggalkan yang diharamkan, maka pasti masuk surga. Yang penting melakukan kewajiban, yang penting meninggalkan yang diharamkan. Meskipun tidak pernah melakukan ibadah sunat sama sekali, orang itu tetap pasti selamat dan masuk surga. Tetapi kadang-kadang sekarang ini problemnya adalah umat Islam banyak mengejar amalan-amalan sunat, tetapi kadang yang wajib tertinggal, yang haram-haram tetap dilakukan terus-menerus. Nah, ini yang bahaya. Jadi meskipun banyak amal sunatnya, tetapi masih beresiko orang itu akan masuk neraka terlebih dahulu. Kalaupun tidak. Jadi semestinya prioritas yang lebih aman ya tadi. Pokoknya yang penting wajib dilakukan, yang haram ditinggal. Meskipun tidak pernah melakukan amal sunat sama sekali, tidak ada masalah. Tetap masuk surga tanpa masuk neraka. Tetapi meskipun orang itu amal sunatnya sebanyak apapun, tetapi ada fardu yang ditinggalkan, ada kewajiban yang ditinggalkan, ataupun masih melakukan yang haram-haram, maka orang itu tetap beresiko masuk neraka. Makanya prioritasnya sebenarnya sekarang harus demikian itu, Pak ya. Yaitu adalah prioritas memenuhi kewajiban-kewajiban, kemudian semaksimal mungkin untuk selalu meninggalkan yang diharamkan. Itu yang menjadi prioritas. Harus yang menjadi prioritas kehidupan kita sepertinya adalah demikian. Kemudian kalau kita sudah punya kaidah seperti ini, juga kadang-kadang masih sulit juga melakukan. Suatu contoh tadi adalah orang yang baru-baru hijrah. Jadi kadang-kadang adalah tahu bahwa setiap yang wajib kalau ditinggalkan itu adalah menjadi hutang. Ketika menjadi hutang berarti wajib dibayar. Orang yang punya qadha sholat banyak kadang-kadang juga tidak mau qadha, tetapi ayo sholat sunat sebanyak-banyak. Ini juga menjadi problem lagi. Jadi prioritas orang yang mempunyai qadha sholat ya bukan memperbanyak sholat sunat, tetapi adalah mengqadhani sholat-sholat yang tertinggal. Nah, ini kan kadang-kadang ya kurang menjadi perhatian dari kita ya. Jadi ada sebenarnya yang paling prioritas adalah tetap kita harus melakukan kewajiban, menyempurnakan kewajiban-kewajiban terlebih dahulu, meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Baru seandainya ingin menambah, tambahlah amalan sunnah. Tetapi tetap prioritas adalah wajibnya dulu, kemudian meninggalkan yang haram. Nah ini kaitannya dengan masalah ibadah dengan Allah, Pak ya. Tetapi dengan hukum yang lain sangat banyak sekali kita bahkan mengabaikan, tidak peduli lagi dengan wajib, justru kadang mengejar sesuatu yang sunat, bahkan bisa jadi tidak sunat tapi sebatas mubah. Suatu contoh gambaran adalah masalah pendidikan anak. Ya. Ini problem kita semua, Pak. Bukan maksudnya apa, ini problem kita semua. Terkadang kita justru meninggalkan wajib, ya, meninggalkan yang wajib, bahkan yang dilakukan, yang dikejar bisa jadi sunat, bahkan bisa jadi tidak sampai ke taraf sunat. Satu contoh gambaran adalah anak kita tidak disekolahkan di madrasah, tidak dipondokkan, hanya sebatas disekolahkan sekolah umum. Kemudian sorenya tidak di diniyah, malamnya tidak ngaji. Ya, ini sangat bahaya sepertinya. Sebenarnya kan sangat bahaya seperti ini, Pak ya. Karena orang tua itu sendiri tidak perhatian. Terkecuali kalau orang tua itu sendiri adalah kemudian perhatian. Nanti kalau sudah sampai di rumah diajari sendiri agama, bisa jadi bisa menggugurkan kewajiban. Tetapi kalau setelah sekolah itu kemudian dibiarkan saja, maka orang tua itu selamanya akan menjadi menanggung dosa, kan ya. Ada suatu kisah ada orang yang soleh, orang yang sangat soleh, sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang itu mau masuk surga. Ketika berada di pintu surga kemudian dihentikan oleh salah satu anaknya protes.
Jadi ayah saya orang-orang soleh, tetapi dia tidak peduli terhadap diriku, dia hanya ngurusi dirinya sendiri. Akhirnya orang tua tersebut pun ikut masuk neraka. Ya itu gambarannya tadi, karena dia tidak melakukan kewajibannya kaitannya dengan apa yang menjadi hak anaknya. Jadi itu yang begitu semestinya adalah untuk saat-saat zaman seperti ini kadang-kadang terabaikan oleh kita, Pak ya. Jadi ya sebenarnya menjadi kewajiban kita sebagai orang tua, cuma kadang-kadang bahkan ya sering sekali kita abaikan kewajiban yang demikian itu. Wajibu dan wajib tarku jami'al muharramat, yaitu meninggalkan semua yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naha, begitu juga kita wajib melarang murtakibiha, bagi orang yang melakukan yang diharamkan oleh Allah. Wa man'u, dan wajib menghalang-halanginya qahrun, dengan paksa, minha, dari muharramat tersebut. In qadara, apabila orang itu mampu, alaihi, untuk memaksa. Wa illa, dan apabila tidak mampu untuk memaksa, wajib alaihi, terhadap mukallaf tersebut, ayyung kira, sekiranya orang itu ingkar dzalika, terhadap kemungkaran tersebut, biqalbihi, dengan hatinya. Kemudian ketika ingkar, ya wajib wa mufaraqati maudhi al maksiat, kemudian memisahkan diri dari tempat maksiat tersebut. Nah, jadi makanya tadi kami gambarkan kalau ingkar ya harus ditinggalkan. Ingkar kok ikut nimbrung ya. Jadi adalah ketika dia ingkar dengan hati, ya kewajibannya harus meninggalkan tempat tersebut. Di antara kewajiban orang mukallaf lagi adalah wajib meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wajib menghalang-halangi orang yang melakukan sesuatu yang haram tersebut. Nah, kemudian menghalangi orang yang mau melakukan kemaksiatan tersebut dengan paksa. Wajib dengan paksa kalau memang mampu memaksa. Kalau tidak mampu memaksa, ya harus menghalangi dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, ya harus ingkar di dalam hati. Jadi ini sebenarnya adalah sangat jelas dalam hadis Nabi, hadis sahih itu sangat jelas adalah idza ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqol. Jadi sudah sangat jelas semestinya, Pak ya. Tidak perlu penjelasan lagi gitu. Cuma ya kadang-kadang tadi alasan nafsu itu macam-macam, alasan akal kita untuk pembenaran diri itu macam-macam. Wal haram, adapun yang dimasukkan dengan pengertian haram. Wal haram, adapun pengertian atau kaidah yang dikatakan haram itu sendiri adalah ma yaitu perbuatan-perbuatan atau sesuatu tawa'ada, yang telah mengancam Allah murtakibahu, bagi orang yang melakukan ma, diancam bil iqabi, dengan siksaan Allah. Wa wa'ada, dan Allah menjanjikan tarikahu, bagi orang yang meninggalkan ma tersebut, bisawabi, dengan mendapatkan suatu pahala. Jadi yang dikatakan haram itu adalah setiap amal perbuatan ataupun apapun saja apabila itu dilakukan, maka Allah mengancam orang itu akan disiksa. Apabila orang itu mau meninggalkan itu, maka Allah menjanjikan akan diberi pahala. Tapi meninggalkannya ini adalah ya niatnya adalah karena mengikuti aturan Allah, bukannya karena tidak mampu. Kalau dia tidak mampu ya bukan mendapatkan pahala. Satu contoh misalkan adalah apa? Orang itu hobinya judi. Pada suatu saat dia tidak punya modal sehingga tidak ya dia tidak judi, ya tidak mendapatkan pahala, karena bukan karena mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi karena tidak punya modal. Jadi orang yang meninggalkan maksiat itu mendapatkan pahala ketika di dalam hatinya terbesit karena takut kepada Allah, meninggalkan larangan Allah, bukan karena tidak mampu. Benar. Fasal faminal wajib, dan diantara kewajiban lagi khamsu sholawatin, yaitu melakukan sholat 5 waktu fil yaumi, pada setiap harinya, walailati, dan malam, sehari semalam.
Az-zuhru yang pertama ataupun 5 waktu itu sendiri adalah az-zuhru, yaitu melakukan sholat duhur. Wa waktuha, adapun waktunya sholat duhur idza zalat, yaitu ketika sudah tergelincir asyamsu, matahari, ila masyiri dhilli kulli syai'in, sampai jadinya bayangan setiap sesuatu sudah jadi mislahu, sesamanya syai' tersebut, sesuatu tersebut, ghairi dhillil istiwa, selain bayangan waktu istiwa. Di antara kewajiban lagi yang harus dilakukan oleh setiap orang mukallaf adalah melakukan sholat 5 waktu dalam setiap sehari semalam. Yang pertama yaitu sholat duhur. Adapun waktunya sholat duhur adalah apabila matahari sudah tergelincir ke arah barat, sampai sesuatu, sampai bayangan sesuatu itu sudah sama dengan barang tersebut. Contohnya misalkan adalah ketika kita berdiri ataupun kita mendirikan suatu tongkat, asalkan di sebelah timur sudah ada bayangannya sedikit, itu sudah masuk waktu duhur. Jadi asalkan sesuatu itu sudah ada bayangan di sebelah timurnya, berarti matahari sudah bergeser ke arah barat. Itu sudah mulai masuk waktu duhur. Jadi seandainya tukang andan kok lupa misalnya sudah duhur atau belum, kemudian kita tidak tahu pas jam berapa duhur itu sendiri, ya sudah, tadi kita naruh sesuatu di luar, apabila di sebelah timurnya itu sudah ada bayangan, berarti sudah masuk waktu duhur. Kemudian akhir dari waktu duhur adalah apabila bayangan sesuatu tersebut sudah sama dengan bendanya itu. Suatu contoh misalkan tongkat ditancapkan, apabila tongkat itu misalkan panjangnya 1 meter, bayangannya sudah ada 1 meter, berarti sudah habis waktu akhir, sudah akhir waktu duhur. Wal asru, kemudian yang kedua adalah sholat asar. Wa waktuha, adapun waktunya sholat asar adalah mimba di waktu duhri, dari setelah waktu duhur. Setelah waktu duhur ila maghrib syamsi, sampai terbenamnya matahari. Setelah waktu duhur, akhir waktu duhur adalah bayangan tadi sudah sama dengan bendanya. Apabila sudah tambah sedikit, berarti sudah masuk waktu asalkan sudah ada tambahannya, berarti sudah masuk waktu asar. Kemudian akhir dari waktu asar adalah apabila matahari sudah terbenam, sudah tidak nampak sama sekali. Berarti sudah masuk sudah habis waktu asar. Wal maghrib, kemudian yang ketiga adalah sholat maghrib. Adapun waktunya sholat maghrib adalah mimba di maghrib syamsi, yaitu setelah dari terbenamnya matahari, ila maghrib syafaqil ahmar, sampai terbenamnya mega al ahmar yang berwarna merah. Jadi kemudian selanjutnya adalah sholat maghrib, yaitu mulai dari terbenamnya matahari sudah tidak nampak sama sekali. Sudah tidak nampak sama sekali. Kemudian sampai hilanglah bayangan merah yang ada di arah barat. Sudah tidak ada bayangan merah sama sekali. Kalau masih ada sinar berwarna merah di sebelah barat, berarti masih waktunya maghrib. Wal isya, kemudian selanjutnya adalah sholat isya. Wa adapun waktunya sholat isya adalah mimba di waktil maghribi, yaitu setelah habisnya waktu maghrib, ila tulil fajri shodiq, sampai terbitnya fajar shodiq. Kemudian selanjutnya sholat isya, yaitu setelah arah barat, arah tenggelamnya matahari itu sudah tidak ada sinar merah sama sekali. Sudah tidak ada sinar merah sama sekali. Sudah gelap, jelas-jelas gelap, tidak ada bayangan merah sama sekali. Kemudian sampai terbitnya fajar shodiq. Terbitnya fajar shodiq itu adalah apabila sudah ada sinar di sebelah timur, tempat terbitnya matahari. Kemudian sudah ada sinar, semakin terang, tanpa kembali ke kegelapan lagi. Itu fajar shodiq. Karena fajar nanti kajiannya ada 2, fajar kidhib, fajar shodiq. Kalau fajar kidhib itu sudah masuk fajar tetapi belum masuk subuh, gitu ya. Belum masuk waktu subuh.
Fajar kitib itu adalah sudah ada bayangan, sudah ada sinar di sebelah timur, tetapi setelah itu adalah sinar itu hilang lagi, menjadi gelap lagi. Itu adalah fajar kitib. Tetapi fajar shadiq adalah apabila di sebelah timur sudah ada mulai terang dan semakin terang, semakin terang, semakin terang. Ya. Itu dia. Wasubuhu, kemudian selanjutnya adalah sholat subuh. Waktu adapun waktunya sholat subuh mimbati waktu isya, yaitu dari habisnya waktu isya ila tuli syamsi, sampai terbitnya matahari, sampai terbitnya matahari. Kemudian sholat subuh yaitu setelah habis waktu isya, berarti sudah terbit fajar shadiq tadi, sampai terbitnya matahari. Nah, kalau terbitnya matahari tidak menunggu kelihatan bulat, ya, maka sudah habis waktu lain dengan tadi waktu maghribis syamsi. Ketika maghribis syamsi adalah ketika sudah tidak terlihat sama sekali. Ya, itu dikatakan maghribis syamsi. Berarti selagi matahari itu masih nampak, meskipun separuh, meskipun masih sedikit tapi masih nampak, berarti itu masih waktunya asar. Lain dengan yang subuh ini. Subuh asalkan sudah nampak matahari meskipun baru sedikit, waktu subuh sudah habis. Ila tulis syamsi fatajibu hadil furud fi awqatiha, maka wajiblah kita menjalankan sholat 5 waktu tersebut fi awqatiha, pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Karena di antara salah satu syarat sahnya sholat itu sudah masuk waktu. Makanya jangan terkecoh, Pak, ya. Jangan terkecoh, kadang ada orang buru-buru, belum waktu sholat kemudian sudah melakukan sholat, daripada nanti tidak sholat katanya. Ada pertanyaan gitu. Orang itu suka ke pasar, berangkatnya sebelum takut nanti di jalan tidak bisa sholat subuh, sebelum waktu subuh sudah sholat dulu, daripada nanti tidak Ya, sebenarnya ini tidak boleh, ya. Jadi kalau dia tahu di samping sholatnya itu tidak sah, juga hukumnya malah haram. Fatajibu hadil furud fi awqadiha ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam balighin yang sudah balik, akilin yang mempunyai akal, tohirin yang suci. Jadi sholat 5 waktu itu tidak bisa terlepas, bagi dalam keadaan bagaimanapun dimanapun, bagi setiap orang yang beragama Islam. Orang itu sudah balik, berakal, dan dalam keadaan suci. Keadaan suci ini maksudnya adalah perempuan, ya. Kalau laki-laki ya suci terus. Karena tidak ada haid dan nifas. Jadi maksudnya dalam keadaan suci ini adalah bagi perempuan ketika dalam keadaan haid dan nifas. Meskipun status orang itu daimul hadas, itu dikatakan suci, ya, maka dia tetap wajib sholat. Jadi laki-laki dalam keadaan beser itu semestinya kan bukan suci, Pak, ya. Tetapi fikih itu mengatakan orang itu masih suci, masih wajib melakukan sholat, meskipun nanti keadaannya ketika waktu sholat dia dalam keadaan hadas. Tetapi yang dimaksudkan suci di sini adalah yaitu bagi perempuan yang bukan dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan nifas. Meskipun dalam keadaan hadas bagi daimul hadas tadi. Fayahrumu, maka haram. Karena tadi sholat itu wajib ketika diwajibkannya ada pada waktu yang telah ditentukan, maka fayahrumu, maka haram takdimuha, mendahulukan sholat ala waktiha, sebelum masuk waktunya sholat. Nah, tadi saya akan menjelaskan. Wa takhiruha, begitu juga wajib haram. Begitu juga hukumnya haram takhiruha, mengakhirkan sholat anhu, sampai keluar dari waktunya. Jadi dari waktunya, meskipun mengakhirkan sholat tetapi masih dalam waktunya, itu masih boleh. Makanya gini, Pak, ya, melakukan sholat pada awal waktu itu hukumnya sunat muakkad, begitu sangat luar biasa baiknya. Tetapi seandainya ada orang yang mau melakukan sholat di tengah waktu ataupun bahkan di akhir waktu sekalipun, itu juga tidak boleh dikatakan orang itu buruk, gitu, Pak, ya. Karena dia masih melakukan kewajiban dan masih sesuai dengan meskipun belum sempurna, belum yang terbaik, gitu, ya.
Jadi kita jangan sinis ketika ada orang sholat di akhir waktu. Meskipun ya ketika kita melakukan sholat di awal waktu itu adalah lebih utama. Tetapi seandainya ada orang yang sholat kok di tengah waktu itu ya masih baik. Jangankan di tengah waktu, di akhir waktu pun asalkan tidak keluar dari waktu yang telah ditentukan, tidak ada dosa. Jadi orang mengakhirkan sholat sampai terkena hukum dosa itu apabila sampai keluar dari waktu yang telah ditentukan. Li ghairi udrin, tanpa ada suatu udzur. Fa in toro'a, maka apabila timbul mani'un, sesuatu yang menghalangi orang itu melakukan sholat, kahaidin, sebagaimana haid, ba'dama, setelah waktu, madho, yang cukup lewat, mim waktiha, dari waktunya sholat, ma, yaitu waktu, yasa'u, yang cukup terhadap sholat, waktu ruha, dan bersucinya sholat, lihnawi salisin, bagi orang yang salis, lazima, maka wajib, bagi orang tersebut, qadha mengqadhoni sholat tersebut. Ini permasalahan bagi perempuan. Apabila ada seorang perempuan datang haid, datangnya waktu haid itu sudah masuk waktu, dan waktu itu diperkirakan cukup untuk melakukan sholat. Maka besok ketika sudah haidnya ini belum sempat melakukan sholat. Suatu contoh misalkan adalah waktu duhur jam 12. Jam 12 perempuan ini tidak langsung melakukan sholat, tetapi dia santai-santai dulu. Kemudian ketika sudah lewat 5 menit malah datang haid, maka dia belum sempat melakukan sholat duhur. Maka besok ketika dia sudah suci, haidnya sudah berhenti, sudah mandi, wajib mengqadhoni sholat duhur yang belum dilakukan tadi ketika datangnya haid. Karena masih ada waktu yang cukup untuk menjalankan sholat bagi orang yang bukan salis. Tetapi kalau orang itu salis adalah cukup untuk menjalankan sholat, juga cukup untuk berwudu. Karena wudunya orang salis atau wudunya orang yang daimul hadas itu harus dilakukan ketika sudah masuk waktu. Lain kalau bukan daimul hadas, dia boleh melakukan wudu sebelum masuk waktu. Auzala, ataupun hilang, auzawala, ataupun hilang, almani'u, yaitu sesuatu yang menghalangi sholat, waqad baqa, dan masih tetap, waqad baqiya, dan sungguh masih tetap, minal waktu, dari waktu, qadra takbiratin, yaitu sekadar untuk mengucapkan kalimat takbiratul ihram, lazimat, maka wajib sholat, bagi orang tersebut, wakada, begitu juga sholat, wakada, begitu juga wajib sholat qoblaha, yang sebelum qoblaha, sebelum sholat tersebut, in jumi'at, apabila bisa dijamak, qoblaha ma'aha, bersama waktu zawal tersebut. Permasalahan yang kedua bagi perempuan yaitu ketika haidnya berhenti, Ketika haidnya berhenti, apabila berhentinya haid tersebut pada waktu wajibnya sholat, itu masih ada tersisa waktu yang cukup hanya untuk mengucapkan kalimat takbiratul ihram. Maka nanti setelah itu dia wajib mandi, setelah mandi wajib mengqadhoni sholat ketika waktu yang masih tersisa cukup untuk takbiratul ihram. Contohnya misalkan waktu maghrib, ya. Waktu maghrib itu jam 6 tepat, misalkan. Seorang perempuan haidnya berhenti pas jam 6 kurang 1 menit, misalkan, ya. Perempuan haidnya berhenti jam 6 kurang 1 menit. Berarti waktu 1 menit ini cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu cukup waktu 1 menit. Tetapi bagaimanapun juga perempuan tersebut tidak mungkin sholat asar waktu itu, karena dia belum mandi, belum ini itu dan lain sebagainya, kan. Maka nanti perempuan itu setelah berhenti langsung mandi, kemudian sholat, kemudian wajib mengqadhoni sholat asar tersebut.
Karena waktu maghrib itu adalah sangat sempit, maka dia wajib mendahulukan maghribnya. Karena kalau dia mendahulukan kodoknya, bisa jadi maghrib nanti malah menjadi kodok lagi. Maka dia wajib maghrib terlebih dahulu, setelah itu kodok sholat asar. Karena masih tersisa 1 menit tadi ya. Maka dia wajib mengkodoni asar. Begitu juga wajib mengkodoni sholat duhur. Karena sholat duhur itu dalam saat tertentu bisa dijamak dengan sholat asar. Lain kalau tidak bisa dijamak, maka hanya wajib asar saja. Suatu contoh misalkan subuh. Subuh itu tidak bisa dijamak. Maka ketika berhenti pada waktu subuh itu ya hanya wajib subuh, tidak wajib mengkodoni subuh saja, tidak wajib mengkodoni sholat isya, karena isya tidak bisa dijamak dengan subuh. Ataupun berhentinya pada waktu maghrib. Satu contoh adalah waktu isya misalkan jam 7 tepat, jam 7 kurang 1 menit haid berhenti, maka dia hanya wajib qadha maghrib saja, tetapi asar tidak, karena asar tidak bisa dijamak dengan maghrib gitu ya. Jadi itu permasalahan perempuan. Tapi laki-laki harus tahu. Kalau ditanya tidak tahu bahaya. Terlebih-lebih yang belum nikah nih ya. Wajib itu, wajib tahu. Nah, untuk pengantar perjanjian kita mungkin itu, mungkin ada kita bahas, semoga